Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan NPM 215302503 yang akan presentasikan tugas saya keamanan sistem komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Rangga Firdaus, Eskom dan Magister Komputer. Sebelum memulai pembelajaran, kita sebaiknya melakukan berdoa secara kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Telah selesai. Sebelumnya kalian pasti mendengar kata cyber security atau keamanan cyber. Cyber security atau keamanan komputer atau keamanan cyber. Salah satu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Cyber security itu bertugas untuk menjaga suatu sistem atau program agar tidak dibobol atau tidak kena hacking. Sasaran keamanan komputer sebagai pelindung informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Mengapa keamanan komputer dibutuhkan? Keamanan komputer diperlukan untuk menjamin sumber daya agar tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak. Kedua, keamanan meliputi masalah teknis, majelis, legalitas, dan politis. Yang ketiga, aslinya ada lagi tapi takut panjang, yaitu agar data atau informasi tidak dapat atau tidak mudah untuk diretas atau di-hacking atau dicuri. Di sini ada jenis-jenis kelompok keamanan sistem. Yang pertama tuh ada internal security, yaitu keamanan yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas komputer yang dari penyusup atau bencana alam seperti kebakaran, kebanjiran. User interface security, keamanan yang berkaitan dengan identifikasi pemakaian atau user sebelum pemakai atau user diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Contohnya yaitu penggunaan password sehingga hanya orang yang berhak sajalah yang dapat menggunakan sumber daya yang diperlukan. Terakhir, internal security, yaitu keamanan yang berkaitan dengan keamanan beragam berkendali yang dibangun dalam hardware dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tidak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Biasanya keamanan jenis ini dibangun secara software. Kejahatan komputer meningkat karena ini alasannya ada meningkatnya
user komputer dan internet. Banyaknya software dan untuk melakukan prop dan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis. Meningkatnya kemampuan user komputer dan keempat, kurangnya hukum yang mengatur cybercrime atau kejahatan komputer. Semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet, meningkatkan lebih mudah tertas melalui jaringan yang sama. Yang keenam atau terakhir, meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Klasifikasi kejahatan komputer. Keamanan yang berhubungan dengan personil atau orang, identitas user. Kedua, profil risiko dari orang yang mempunyai akses. Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Keamanan dan operasi. Di sini ada 10 masalah etika pada penggunaan komputer. Yang pertama, jangan menggunakan komputer yang untuk membahayakan orang lain. Kemudian, jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain. Jangan mengintip file orang lain. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Jangan menggunakan komputer untuk menipu orang lain. Jangan menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum dibayar. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi. Jangan mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri. Pikirkanlah mengenai akibat sosial dari program yang ditulis. Gunakanlah komputer dengan cara yang menunjukkan ketenangan dan penghargaan. Ethical hacking. Di sini juga ethical hacking itu aktivitas penyusupan suatu sistem komputer dengan menyertakan izin sebutan dari pemilik sistem tersebut. Sangat diperlukan untuk membebaskan ethical hacker dari deretan hukum yang diperlukan sebuah perjanjian antara ethical hacker dan pemilik sistem tersebut. Hacking adalah suatu atau kegiatan tindakan memasuki suatu sistem orang lain secara tidak sah atau secara paksa untuk mendapatkan atau mengetahui, bahkan mempelajari segala jenis kegiatan sistem itu dan terkerja dari sistem yang dia masukin itu. Praktik hacking menggunakan telepon atau mempergunakan media telepon atau peralatan telepon agar si pelaku bisa ke sistem tersebut. Ini biasanya terjadi misalnya kalau ada yang nelpon kayak gini atau selamat Anda mendapatkan ini tapi harus memasukkan kode, tanya kodenya berapa. Biasanya seperti itu. Cracking software. Ada juga sebuah pembelajaran mengenai pembelajaran sistem cara kerja suatu software dan modifikasi sesuai selera kita. Cracking software lebih banyak berbau negatif. Carding atau pencurian nomor kartu kredit atau kartu debit orang lain, kemudian dengan uang orang lain itu kita atau kita habiskan sesuai hati kita. Aspek keamanan komputer. Privasi.
menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses lebih karena data yang bersifat privat. Berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diberikan untuk keperluan tertentu tersebut. Integrity. Informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Gangguan dasar-dasar gangguan komunikasi komputer yaitu menurut Kaspersky yaitu meningkatnya serangannya berasal dari file yang berada di suatu jaringan. Meningkatnya serangan malware jaringan P2P. Penjahat cyber melakukan kompetisi traffic. Antivirus palsu. 5 serangan terhadap Google Web. Serangan pada iPhone dan platform Android pada ponsel. Dari sini kita tahu bahwa kita harus menggunakan sesuatu sebaik mungkin dan mempermudah atau kita lakukan untuk kepentingan orang banyak. Jangan kita menggunakan teknologi atau alat untuk kepentingan kita sendiri dan sangat merugikan untuk orang lain, seperti hacking itu mencuri, membobol, merusak sistem dan lain-lainnya. Yang tadi itu yang hacking yang penting itu dia menipu dengan meminta kode verifikasi biasanya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.